Penyebab tewasnya Brigadir RA yang diduga bunuh diri pada Kamis 25 April lalu di depan rumah di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan masih misteri. Keberadaan Brigadir RA di Jakarta pun menimbulkan tanda tanya. Transparansi pengusutan kasus tentunya sangat dinanti. Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Pak Beni, ada seorang polisi yang bunuh diri di dalam mobil yang bukan miliknya, lalu juga rekaman CCTV tidak lengkap. Apakah Kompolnas melihat hal-hal tersebut adalah sebuah kejanggalan dalam kasus ini? Ya, jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa nanti kesimpulan akhir peristiwa ini sesungguhnya peristiwa apa, itu tentunya akan disampaikan setelah penyelidikan dilakukan secara komprehensif dari olah TKP, kemudian jejak digital, jejak DNA di pistol, kemudian juga menyangkut dia berhubungan dengan siapa selama di Jakarta. Ini semua sedang berproses. Jadi kita semua sedang menunggu dan kami dari Kompolnas mengawal terus kasus ini. Kami mencoba untuk meminta klarifikasi, namun karena sedang berproses maka hanya beberapa yang sudah direspon, seperti diantaranya keberangkatan yang bersangkutan ke Jakarta itu memang mengajukan izin cuti. Itu ada tertulisnya, tapi ini biarlah nanti dirilis langsung oleh pihak Polresta Manado. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah aktivitas apa yang dilakukan selama di Jakarta, mereka bersama siapa, dalam konteks apa. Inilah yang menurut kami nanti ada beberapa nama yang harus diperiksa, harus didalami, sehingga nanti bisa memperjelas kasus ini atau motif atau latar belakang peristiwa ini sehingga lebih jelas lagi. Oleh sebab itu kami juga mendorong untuk adanya transparansi tahap demi tahap. Bila sudah memungkinkan tentunya perlu dirilis ke publik sehingga publik bisa mengikuti perkembangannya dan tidak kemudian berspekulasi. Soal kesimpang siuran tadi ya, soal cuti lalu BKO begitu ya, cuti atau BKO dari Manado ke Jakarta. Apakah Kompolnas juga sudah mengonfirmasinya ke Polda Sulut? Sudah. Jadi kami sudah melihat surat permohonan izin cuti ada tanggal 1 sampai tanggal 22 April. Kemudian yang bersangkutan pergi. Nah, ini rilis selengkapnya tentunya nanti dari pihak Polresta. Tapi setidaknya sudah terjawab bahwa yang bersangkutan ke Jakarta itu dengan mengajukan izin cuti. Yang memberikan izin cuti siapa, Pak Beni? Kalau di level Polresta itu yang tanda tangan Wakapolresta. Baik. Pak Beni, bagaimana Anda melihat langkah dari Satreskrim Polres Jaksel sejauh ini yang juga memberikan dugaan sementara bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri, Pak Beni? Betul, jadi seperti rilis yang kita ikuti bersama oleh Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, ada stressing bahwa untuk sementara disimpulkan bahwa ini bunuh diri. Hal itu berangkat dari rekaman CCTV yang sudah disita dan sudah diperiksa. Namun sekali lagi, apakah sebelumnya ada hal-hal yang membuat atau mendorong yang bersangkutan akhirnya mengakhiri hidup, ini menjadi lebih penting. Artinya nanti dari pemeriksaan para pihak yang berkomunikasi, berinteraksi dan bersama-sama dengan almarhum, ini nanti akan membuka misteri yang sementara ini tentunya kita tunggu bersama jawabannya. Ada juga keterangan dari istri RA yang tidak yakin bahwa suaminya bunuh diri karena suaminya adalah sosok penyayang keluarga dan awalnya juga meminta agar jenazah diotopsi. Tetapi polisi juga mengatakan bahwa pihak keluarga tidak mau jenazah diotopsi. Apakah perbedaan keterangan dari pihak keluarga dan polisi ini bisa dikatakan sebuah kejanggalan? Bagaimana Kompolnas melihat ini, Pak? Jadi memang pendalaman terhadap informasi dari keluarga, khususnya istri, ini sangat penting. Dan ini biasanya dilakukan setelah masa berduka
itu sudah mereda. Saat ini kan baru pemakaman, mungkin nanti masih ada pengajian dan sebagainya. Kalau sudah agak reda, nanti bisa didalami informasi dari istri, seperti contoh seberapa sering dia ke Jakarta atau izin. Nah, kalau keterangannya itu sudah dapat, maka keterangan itu harus di cross check dengan izin yang ada di Polresta, sejalan atau tidak. Karena bisa terjadi yang bersangkutan eh, menyampaikan kepada istri, tetapi faktanya mungkin lain, itu bisa juga terjadi. Ini menjadi penting, info dari keluarga banyak sangat membantu dalam mengungkap masalah-masalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menurut kami hal-hal yang simpang siur, tetapi kemudian sudah dapat jawabannya berdasarkan hasil penyelidikan, baik secara pemeriksaan saksi-saksi maupun secara saintifik, menurut kami sebaiknya dirilis sehingga publik nanti langsung mendapatkan jawabannya. Contoh tadi soal izin, itu sudah clear karena kami sudah melihat sendiri dokumennya, kemudian sudah dapat penjelasan, tetapi nanti rilis ini tentunya lebih tepat bila disampaikan oleh Polresta Manado. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa korban begitu hanya 3 bulan sekali pulang ke rumah, pulang ke Manado dan bekerja dengan seorang pengusaha. Apakah ini hal yang wajar Pak Beni, Anda melihatnya? Kalau menurut kami ini perlu didalami dulu ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan, info dari istri bagaimana, kapan saja dia izin kepada keluarga untuk ke Jakarta, ini dicocokkan dengan absensi di kantor, kemudian izin tertulis dari kantor, sehingga nanti bisa dilihat cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, berarti ada sesuatu yang perlu didalami. Apakah yang bersangkutan ke Jakarta tanpa izin dan sebagainya. Nah ini menurut kami dalam waktu dekat setelah masa bergabung ini, saya yakin istri akan memberikan keterangan lebih detail lagi. Kemudian dari aparat nanti akan mencocokkan seperti tadi, legal atau tidak ketika meninggalkan Manado menuju Jakarta, kemudian aktivitas apa di Jakarta, ada korelasinya dengan tugas dia sebagai anggota polisi atau tidak. Karena dia anggota lalu lintas. Jadi menurut informasi sementara kan salah satu polwan yang sekarang tugas di Jakarta, dulu menjadi atasan dia dan dia menjadi pengemudinya. Nah ini tentunya bisa didalami nanti. Baik, baik. Itu keterangan yang terbaru lagi ya, Pak Beni ya? Iya, iya. Berkaca pada kasus sebelumnya Pak, kasus Verdi Sambo begitu, yang mana awalnya ada anggota polisi bernama Joshua, dikabarkan ada insiden tembak-menembak, namun pada akhirnya terungkap bukan seperti itu kejadiannya. Bagaimana Kompolnas mendorong pihak kepolisian agar kasus ini diungkap secara terang benderang ke publik, terutama soal dugaan adanya potongan-potongan CCTV yang hingga kini belum terungkap, Pak Beni? Betul, jadi dalam konteks ini pertama tentunya transparansi sangat dituntut oleh publik, kemudian respon cepat ketika publik mengharapkan adanya penjelasan, ini juga perlu direspon cepat. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dirilis harus berdasarkan bukti yang kuat, baik secara saintifik, didukung saksi, dan sebagainya. Tidak ada rekayasa, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi penting. Ini belajar dari kasus sebelumnya. Oleh sebab itu, kami akan mengawal terus tahap demi tahap, dan mudah-mudahan segera dalam waktu tidak terlalu lama bisa terjawab. Terakhir Pak Beni, di tahun 2023 catatan saya ada beberapa kasus kematian yang dianggap tidak wajar. Ada kasus AKBP Budi yang tewas tertabrak kereta di rel kereta stasiun Jatinegara. Lalu juga hingga kematian Bribka Arfan Saragih yang bunuh diri dengan meminum racun sianida. Sejauh ini bagaimana Kompolnas menilai kinerja dari pihak kepolisian dalam mengusut kasus-kasus tersebut, Pak Beni?
Betul. Jadi kami melihat, mengamati berturut-turutnya kejadian polisi bunuh diri. Ini kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polri, khususnya ASDM, untuk melakukan kajian, untuk melakukan evaluasi. Dan ternyata dari Puslitbang Polri pun melakukan penelitian mengenai masalah ini. Karena cukup banyak anggota yang bunuh diri. Ada yang karena terlibat pinjol, ada yang terlibat judi online, ada masalah keluarga, kemudian ada yang masalah beban kerja atau stres karena kerja, dan sebagainya. Nah, ini kami mendorong untuk langkah antisipasi ke depan, termasuk anggota-anggota yang bermasalah ini tentunya perlu konseling. Sementara kami mendapati bahwa Biro Psikologi Polri ini masih, mohon maaf ya, dibandingkan dengan tantangan tugas yang dihadapi, tidak imbang. Kalau di TNI sudah ada Kapus ya, Kapus Psikologi bintang 2. Nah, ini di Polri yang notabene anggotanya begitu banyak dan tugasnya sangat berat dan potensial munculnya stres di samping permasalahan yang dihadapi, ini tentunya perlu penguatan. Biro Psikologi ini perlu penguatan dari jumlah SDM, perlu ditambah. Ya, memang ada argumentasi bahwa bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah. Oke, itu satu urusan. Tetapi Biro Psikologi juga melayani untuk tes senjata api, permohonan senjata api untuk anggota Polri maupun masyarakat. Berarti kan semakin berat tugasnya. Nah, ini kami lihat tidak sebanding dan kami sudah mendorong untuk supaya anggota yang selesai tugas di daerah konflik perlu diberikan konseling, kemudian anggota yang memang sudah menunjukkan tanda-tanda dia depresi perlu ditangani sedini mungkin. Dan ada satu lagi, peran atasan langsung menjadi penting. Atasan langsung yang berinteraksi tiap hari dengan anggotanya bisa mendeteksi kalau anggota itu bermasalah. Bukalah komunikasi yang baik sehingga anggota bisa curhat langsung ke pimpinan. Ini penting. Sehingga deteksi dini bisa dilakukan dan langkah-langkah antisipasi bisa segera dilakukan. Baik, kita akan pantau seperti apa Satreskrim Polres Jaksel mengusut atau mengungkap kasus ini secara terang benderang nanti ke depan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.